Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu KFV di sini. Kali ini kita mau bahas materi kimia kelas 12 semester 1, bab yang kedua, yaitu penyetaraan reaksi redoks. Nah, untuk bisa menyetarakan reaksi redoks, tentunya kita harus review dulu materi kelas 10 tentang reaksi redoks. Yaitu yang pertama adalah bilangan oksidasi, lalu kemudian ada reaksi redoks. Baru kita bisa mempelajari tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, tonton sampai habis dan jangan di skip ya. Nah, bilangan oksidasi atau sering disingkat sebagai biloks ya. Ini merupakan angka muatan listrik dari suatu atom atau ion. Nah, kalau berupa angka berarti ini bisa jadi minus, bisa jadi 0 dan bisa jadi plus. Nah, untuk bisa tahu bilangan oksidasi suatu atom atau ion, ada penentuan ya. Penentuan dari bilangan oksidasi. Nah, penentuan bilangan oksidasi yang pertama untuk yang namanya unsur bebas. Kalau unsur bebas itu artinya apa ya? Bebas itu artinya dia tidak terikat. Maka bilangan oksidasinya sama dengan 0. Contoh unsur bebas misalkan Na, Mg gitu ya. Yang berdua-dua juga Cl2, H2. Yang banyak juga O3, P4, S8 misalkan. Itu juga merupakan unsur bebas, maka biloksnya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, yang kedua itu adalah untuk ion. Nah, ion biloksnya itu sebesar muatannya. Nah, masih ingat ion? Ion itu ada dua jenis ya, ada positif, ada negatif. Jadi contohnya misalkan dia nulisnya Mg2+, maka biloksnya Mg di sini adalah positif 2. Kalau dia nulisnya Cl-, maka biloks dari Cl di sini adalah minus 1. Kemudian yang ketiga untuk atom H. Nah, berapa sih biloks dari atom H? Itu kebanyakan ya seringnya dia positif 1 pada senyawa. Nah, ada pengecualian gitu ya. Kecuali hidrida kalau dia sama logam. Ya, kalau logam ditambah dengan H, maka di sini H-nya bernilai negatif 1. Contoh misalkan ketemu LiH gitu ya. Maka di sini H-nya negatif 1. Yang keempat adalah atom O. Atom O dalam senyawanya biloksnya sama dengan negatif 2. Sama seperti H, ada pengecualian ya. Kecuali saat dia dengan peroksida misalkan. Misalkan H2O2, di sini biloksnya O sama dengan negatif 1. Kemudian misalkan dia dengan KO2. Ya, dia di sini negatif setengah. Itu untuk atom O. Selanjutnya untuk logam 1A, dia biloksnya sama dengan positif 1. Untuk logam 2A berarti positif 2. Siapa aja sih logam 1A? Ada Lina, kawan, Robi CS, friend. Sementara 2A, beli mangga, campur sirsak, banyak rasa. Jadi ketika kamu menemukan 1A di senyawanya, biloksnya positif 1. Kemudian 2A pada senyawanya, biloksnya positif 2. Setelah itu ada senyawa netral ya. Senyawa netral dia jumlah dari bilangan oksidasi semua atomnya sama dengan 0. Contoh misalkan H2SO4. Nah, tentukan biloks dari S berapa gitu. Nah, maka kita
totalkan saja, biloks semuanya sama dengan 0. Nah, H tadi adalah positif 1 ya. Kita tulis positif 1, kemudian O-2. Nah, karena jumlah atom di sini ada kata-kata sigma, berarti jumlah, maka kita kalikan biloks dengan jumlahnya, jumlah atomnya. Plus 1 kali 2 berarti sama dengan plus 2. Kemudian min 2 kali 4, min 8. S masih ditanya ya. Nah, maka seperti ini, plus 2, min 8, terus biloks S sama dengan 0 semuanya. Nah, plus 2, min 8 itu kan min 6. Biar sama dengan 0, maka S harus plus 6. Jadi jawabannya adalah S positif 6. Kita kerjakan lagi contoh soal, misalkan ada KMNO4. Berapakah biloks Mn-nya gitu ya. Nah, ini kan senyawa yang tidak bermuatan, berarti netral. Semuanya sama dengan 0. K, berapa sih biloks K? K itu ada di golongan 1A. Maka biloksnya sama dengan positif 1. O tadi min 2. Nah, K di sini 1, berarti tetap positif 1. Min 2 kali 4, min 8. Nah, kita selesaikan, plus 1 min 8 berarti min 7. Biar sama dengan 0. Berarti harus positif 7. Nah, maka biloks Mn positif 7. Itu untuk senyawa netral. Selanjutnya untuk senyawa bermuatan. Jumlah dari semua bilangan oksidasi atomnya sama dengan muatannya. Contohnya misalkan ada PO4 3-. Berapa sih biloks P gitu ya. Maka jumlah kesemuanya harus sebesar muatannya, min 3. Nah, gimana cara cari P? Tulis dulu yang diketahuinya. O, min 2 kali 4, min 8. Biar sama dengan min 3, berarti harus positif 5. Lagi ya, misalkan ada ClO3-. Nah, jumlah dari semuanya berarti sebesar muatannya, yaitu min 1. Min 2 untuk O. Ya, kita mau nentuin Cl. O min 2 kali 3 min 6. Berarti biar sama dengan min 1, Cl-nya harus positif 5. Oke, itu untuk penentuan bilangan oksidasi. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis kolom komentar, atau bisa juga lihat lagi catatan waktu kelas 10. Nah, kalau sudah bisa bilangan oksidasi, baru kita bisa masuk ke materi reaksi redoksnya. Nah, redoks ini merupakan singkatan ya. Red itu berarti reduksi, sudah jelas. Oks itu berarti oksidasi. Nah, kita mulai dengan oksidasi ya. Nah, pengertian dari reaksi redoks ini sendiri ada 4 sebenarnya. Cuman yang kita pakai untuk penyetaraan reaksi redoks hanya 2, yaitu oksidasi sebagai kenaikan ya. Reaksi kenaikan biloks. Kemudian ini harusnya reduksi ya. Reduksi kebalikannya berarti penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Kemudian untuk yang kedua pengertiannya yaitu oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron. Sementara reduksi itu untuk penangkapan elektron. Nah, contohnya dari untuk biloks nih. Misalkan ada Na ya, melepas satu elektron membentuk Na+. Nah, di sini kita balik aja ya, misalkan Mg2+ menyerap 2 elektron menjadi Mg. Nah, di sini terjadi reaksi pelepasan elektron sekaligus kenaikan biloks. Kita lihat ya, Na melepas satu elektron membentuk Na+. Kalau kita cari biloksnya, Na itu adalah unsur bebas 0. Kemudian ini ion, berarti berdasarkan muatannya positif 1. Jadi bisa kita lihat bahwa terjadi kenaikan biloks. Ya, berarti biloksnya naik. Sehingga disebut reaksi oksidasi. Nah, sementara untuk Mg2+, dia menyerap 2 elektron bentuk Mg. Biloksnya di sini positif 2 berarti ya. Di sini 0 sehingga terlihat biloksnya terjadi penurunan, biloksnya turun. Maka
maka disebut reaksi reduksi. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada sebutan untuk zat yang mengalami reaksi oksidasi. Nah, itu disebut reduktor. Kemudian sebaliknya ya, sebutan untuk zat yang mengalami reduksi itu disebut sebagai oksidator. Jadi ada ada reduktor dan ada oksidator. Nah, ada juga namanya reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Artinya autoredoks ini adalah dimana zat yang mengalami oksidasi sama dengan yang mengalami reduksi, gitu ya. Nah, kebalikan dari reaksi autoredoks itu adalah reaksi anti autoredoks. Sebutan lainnya adalah konproporsionasi. Nah, di sini zat hasil oksidasi sama dengan zat hasil reduksinya. Ya. Oke, jadi itu yang dimaksud sebagai reaksi autoredoks dan anti autoredoks. Yang pertama, pada reaksi redoks berikut, pernyataan yang benar tentang reaksi di atas adalah, nah, kalau ada soal seperti ini, yang pertama kita cari itu adalah cari biloks masing-masing atom, gitu ya. Biloks masing-masing atom. Nah, seperti yang pertama KMnO4. Nah, ini ada di contoh tadi ya. Jumlah semuanya sama dengan 0, K itu golongan 1, maka positif 1. Karena jumlah atomnya 1 dikali 1 ya, positif 1 tetap O-2 kali 4 min 8, min 8 plus 1 min 7 ya. Biar sama dengan 0 berarti harus positif 7. Terus di bawahnya plus 1 plus 7 min 2. Nah, selanjutnya ada NaCl dengan cara yang sama, itu sama dengan 0. Na golongan 1A ya, jadi positif 1 biar sama dengan 0 berarti min 1 plus 1 min 1. KOH sama dengan 0 ya, K positif 1, H juga positif 1, berarti positif 2 biar sama dengan 0 min 2. Plus 1 min 2 plus 1. Kemudian ada MnO2 biar sama dengan 0. Min 2 kali 2 min 4 biar sama dengan 0 plus 4. Berarti ini positif 4, ini min 2. Kemudian ada Cl2, ini merupakan unsur bebas, jadi biloksnya 0. Lalu ada lagi KCl ya, sama dengan 0. K itu golongan 1A, berarti positif 1, biar sama dengan 0, dia negatif 1. Plus 1 min 1. H2O, itu sudah jelas ya, bahwa H positif 1 kali 2 positif 2 biar sama dengan 0, berarti O min 2 plus 1 min 2. Nah, baru kemudian perhatikan adakah unsur atau atom yang mengalami perubahan biloks. Misalkan K nih, K positif 1 menjadi positif 1 di sebelah kanan tanda panah, berarti kan tidak berubah. Siapa yang berubah? Ternyata adalah si M, positif 7 gitu ya, menjadi positif 4. Siapa lagi yang berubah? Yang berubah adalah Cl, min 1 menjadi 0. Ya. Nah, maka kita tulis positif 7 menjadi positif 4 berarti turun. Nah, turun itu tadi disebut reaksi reduksi. Nah, sementara dari min 1 ke 0 itu naik. Kalau naik namanya reaksi oksidasi. Gitu ya. Maka bisa disimpulkan bahwa yang mengalami reduksi itu adalah si KMnO4. Nah, maka zat yang mengalami reaksi reduksi disebut sebagai oksidator. Begitupun dengan zat yang mengalami oksidasi. Siapa dia? Si NaCl. NaCl ini disebut sebagai reduktor. Jadi kebalikan ya. Nah, lalu ada juga zat hasil. Kalau hasil itu berarti sebelah kanan tanda panah. Ada hasil oksidasi dan ada hasil reduksi.
Nah, perhatikan reduksi, hasilnya siapa? Hasilnya adalah MnO2. Lalu oksidasi hasilnya adalah Cl2. Berarti Cl2 dan MnO2. Maka pernyataan yang tepat itu adalah yang C, ya, bahwa KMnO4 itu adalah oksidator. Contoh soal nomor 2, perhatikan reaksi-reaksi berikut ini. Yang termasuk reaksi disproporsionasi adalah, nah ingat tadi reaksi disproporsionasi itu yaitu zat yang merupakan oksidator merupakan reduktor juga ya. Zat yang mengalami oksidasi sama dengan zat yang mengalami reduksi. Nah, kalau untuk mudahnya polanya seperti ini ya. Kalau misalkan dia di sebelah kiri gitu 1, maka di sebelah kanan ada di 2 tempat harus dia. Ya, sebelah kiri dia ada di 1 tempat, sebelah kanan dia ada di 2 tempat, gitu ya. Nah, untuk ini cara mudahnya berarti ngeliat ya. Misalkan seperti ini, nomor 1 SN-nya di sebelah kiri, tanda panah ada 1, sebelah kanan juga ada 1, nggak mungkin berarti ya. Kemudian Cl ada 2 sebelah kiri, sebelah kanan ada 1. Ya maunya sebelah kiri 1, sebelah kanannya 2. Nah, kemudian I, nggak ada I ya. Oke, cuma 1. I. Berarti 1 salah. Nah, kemudian di nomor 2, ya, kita abaikan dulu H dengan O, maka kita lihat unsur lain S di sini. Kiri ada 1, ditambah 1, 2 ya. Di 2 tempat, kemudian di sebelah kanan tanda panah cuma ada di 1 tempat. Berarti salah. Cu di nomor 3 ada 1, sebelah kanan dia cuma 1. Kemudian C di sebelah kiri tanda panah ada 1, sebelah kanan ada 1, juga salah. Nah, maka satu-satunya pilihan adalah nomor 4. Jawabannya adalah C. Kenapa nomor 4 benar? Nah, perhatikan di sini P4, ada P di sebelah kiri tanda panah, ada di 1 tempat P ya. Kemudian sebelah kanan tanda panah dia ada di 2 tempat. Ada di dalam 2 senyawa. Nah, maka itu ciri dari reaksi disproporsionasi. Nah, kita buktikan nih dengan P4H2O plus OH- menjadi pH 3 ditambah H2PO4-. Kita tentukan biloxnya P4 itu unsur bebas 0, kemudian di sini senyawa netral sama dengan 0, H positif 1 kali 3 positif 3, biar sama dengan 0 dia min 3. Kemudian ini senyawa bermuatan sama dengan min 1 berarti ya, H positif 1 kali 2 plus 2, O min 2 kali 4 min 8. Nah, plus 2 min 8 itu berarti min 6. Min 6 biar sama dengan min 1, maka harus plus 5. Nah, kita lihat bilox dari P 0 menjadi min 3 dan plus 5. Ya, kita lihat perubahannya. 0 menjadi min 3 dan 0 menjadi plus 5. Min 3 berarti dia mengalami penurunan, turun ya, sehingga disebut reduksi. Dari 0 menuju ke plus 5 dia mengalami kenaikan, maka disebut oksidasi. Nah, sehingga kalau ditanya reaksi yang zat yang mengalami reduksi sekaligus oksidasi, itu jawabannya adalah P4. Nah, ini contoh dari reaksi disproporsionasi. Inti dari penyetaraan reaksi redoks. Ada langkah-langkah menyetarakan reaksi redoks. Di sini saya buat langkah umumnya ya. Artinya kamu mau pakai metode perubahan bilox ataupun metode setengah reaksi, kamu harus melalui langkah umum dulu. Yang pertama, tentukan bilox masing-masing atom. Ini sudah kita bahas tadi ya. Kemudian tentukan oksidasi reduksinya ya. Naik atau turunnya bilox. Kemudian setarakan jumlah atom yang mengalami oksidasi maupun reduksi. Lalu setelah langkah yang ketiga ada langkah keempat. Tinggal apakah dia metode perubahan bilox atau biasa disebut PBO, atau metode setengah reaksi sering disebut ion elektron. Kalau pilih metode perubahan bilox, maka langkah yang keempat itu adalah menentukan atau menghitung perubahan biloxnya. Oke, nah tapi kalau misalkan kamu pilih metode setengah reaksi, maka kamu bisa tulis ya
reaksi ion yang dia setengah reduksi dan setengahnya lagi oksidasi, gitu ya. Nah, untuk langkah kelima, kalau dia pakai metode perubahan Bilox, maka jadinya adalah setarakan elektronnya. Biasanya bisa dengan kali silang dari perubahan Bilox itu tadi, ya. Lalu yang keenam, kita bisa setarakan atom O dan H, gitu ya. Bergantung dengan suasana di sini. Suasananya bisa asam, bisa juga suasana basah, gitu ya. Nah, kalau suasana asam menyetarakan O itu pada bagian sisi yang kurang O, kita tambahkan H2O. Sementara kalau dia suasana basah, pada sisi yang kekurangan O itu kita tambahkan OH-. Nah, pada sisi yang lebih O, kalau suasananya asam, maka kita tambahkan H positif. Kalau suasananya basah, kita tambahkan H2O. Oke, seperti itu ya. Itu bergantung suasananya. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah sempurnakan reaksinya, gitu ya. Sempurnakan reaksinya dan cek kembali. Nah, itu untuk metode perubahan Bilox. Nah, sekarang untuk metode setengah reaksi. Nah, bagaimana langkah yang kelima itu adalah setelah menuliskan masing-masing, maka kamu bisa langsung setarakan, gitu ya, atom O dan H-nya. Nah, sama seperti langkah keenam pada metode PBO, yaitu bergantung pada suasananya ya. Ada dua suasana, yaitu asam dan basah. Nah, pada sisi yang kurang O, kalau suasana asamnya ditambah H2O, suasana basah ditambah OH-. Untuk sisi yang kelebihan O, pada suasana asam ditambahkan H+, suasana basah ditambahkan H2O. Nah, untuk yang keenam, langkah yang keenam pada setengah reaksi ini, bisa setarakan muatan ya, dengan cara yaitu kali silang elektronnya. Elektron lalu bisa jumlahkan. Yang tadinya setengah-setengah jadi bergabung lagi reaksinya. Kemudian yang ketujuh itu kembali ke bentuk semula. Lalu cek apakah sudah benar atau belum. Seperti itu untuk langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks. Nah, untuk contoh soal penyetaraan reaksi redoks, nomor 1, setarakan reaksi berikut dengan metode perubahan bilangan oksidasi. Nah, kita tulis dulu ya. Reaksinya I- ditambah MnO4- jadi I2 ditambah MnO2. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya ya, biar tidak bingung. Nah, langsung saja langkah yang pertama itu menentukan Biloxnya ya. I- berarti -1. Ini sama dengan -1. O-2 kali 4 -8 biar sama dengan -1 positif 7. I2 unsur bebas 0 sama dengan 0. -2 kali 2 -4 biar sama dengan 0 positif 4. Ini langkah yang pertama. Kemudian untuk langkah yang kedua ya, langkah yang kedua ini warna hijau ya, yaitu tentukan reduksi dan oksidasinya. Kita lihat yang mengalami perubahan Biloxnya ya. Oke, -1 ke 0, kemudian ada +7 ke +4. Yuk kita tentuin, -1 ke 0 itu naik, maka disebut oksidasi. Kemudian +7 ke 4 itu turun, disebut sebagai reduksi.
Itu langkah kedua. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menyetarakan jumlah atom yang mengalami oksidasi dan reduksi. Nah, ternyata atom yang mengalami oksidasi di sini kan adalah I ya. I-nya sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 2, maka ini kali 2. Sementara reduksi yaitu Mn-nya sebelah kiri 1, sebelah kanan 1, berarti sudah setara. Jadinya 2I min plus MnO4 min menjadi I2 plus MnO2. Oke, dimana ini tadi perubahan dari biloxnya ya. Nah, ingat di sini tadi min 1 positif 7 0, di sini ada positif 4. Oke, oksidasi, reduksi. Nah, ada langkah yang keempat, hitung perubahan biloxnya ya. Kita ambil yang keempat pakai pink deh biar. Nah, hitung perubahannya. Jadi perubahan itu nanti biloxnya dikali jumlah atomnya. Jadi ini min 2, 0 kali 2 0. 2 ke 0 itu naiknya 2 gitu ya. Kemudian positif 7 kali 1 positif 7 plus 4 kali 1 plus 4. Jadi plus 7 ke plus 4 itu reduksi 3. Sudah, itu untuk nomor 4. Nah, untuk nomor 5. 5 ini katanya setarakan elektronnya dengan cara kali silang ya. Nah, berarti kalau kali silang ini dikali 3, ini dikali 2. Nah, hasilnya adalah dikali dengan koefisien masing-masing atom gitu ya. Ini jadinya 6I min ditambah 2 MnO4 min menjadi 3I2 ditambah 2 MnO4. Nah, ini untuk yang ke-5. Nah, untuk langkah ke-6 itu karena ini suasananya adalah basah, maka kita menambahkan H2O di sisi yang kelebihan O gitu ya. Hitung dulu, O-nya 2 kali 4 8. Kemudian di sebelah kanan 2 kali 2 4. Yang kelebihan di sebelah kiri ya, lebihnya sebanyak 4. Maka kita harus tambahkan 4H2O gitu ya. Nah, sebelah kanannya itu kita tambahkan OH min sebanyak H yang di sebelah kiri. Nah, karena H-nya di sini adalah 8, maka kita tambahkan sebanyak 8 OH min. Seperti itu. Lalu kemudian sempurnakan reaksi dan cek ya. Maka yang terakhir untuk nomor 7, nah kita tulis semuanya. 6I min ditambah 2 MnO4 min ditambah 4H2O menjadi 3I2 ditambah 2 MnO2 ditambah 8 OH min. Nah, cek artinya apakah benar sudah setara di sebelah kiri dengan kanannya gitu ya. Nah, contohnya I-nya ada 6. Di sini 3 kali 2 juga 6. Ya, Mn-nya 2, di kanan juga 2. O-nya 2 kali 4 8 ditambah 4 kali 1 4. Di sini 2 kali 2 4 tambah 8 kali 1 8. Berarti sudah setara. Kemudian H-nya di sini 4 kali 2 8, di sini H-nya 8 juga. Nah, untuk muatannya kita lihat di sebelah kiri 6 dikali min 6, 2 dikali 1, min 2 kali 2 dikali min 1 maksudnya min 2, kemudian di kanan 8 dikali min 1 berarti min 8, maka sudah setara. Step itu kurang paham, bisa langsung kita tulis langsung aja ya. Misalkan step yang pertama yaitu menentukan bilox. Nah, maka bisa langsung kita cari I min 1 min 2 kali 4 min 8 biar sama dengan min 1 positif 7. I2 itu 0, kemudian ini sama dengan 0. O min 2 kali 2 min 4 biar sama dengan 0 plus 4. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu menentukan yang mana yang naik dan turunnya gitu ya. Nah, berarti bisa langsung kita tulis di sini. Oke. Lalu Mn-nya. Nah, ini naik. Ini berarti oksidasi. Nah, kemudian ini turun sehingga jadinya reduksi. Itu langkah yang kedua. Langkah ketiga adalah menyetarakan atom-atom yang biloxnya berubah gitu ya. Nah, yang biloxnya berubah kan I dengan Mn
Kita lihat satu-satu. I-nya sebelah kirinya 1, sebelah kanan 2, maka bisa kita setarakan jadi 2. Mn-nya 1, sebelah kiri di kanan juga 1, sudah setara. Nah, langkah yang keempat itu adalah menentukan berapa sih perubahannya gitu ya. Nah, maka untuk tahu perubahan kita harus tulis, cari dulu jumlah atom dikali biloxnya. Ini min 2, ini 0, plus 7 kali 1 plus 7, plus 4 kali 1 plus 4. Nah, langsung berarti min 2 ke 0 itu adalah 2, plus 7 ke 4 itu berubahnya 3. Itu untuk step yang keempat. Untuk step yang kelima yaitu adalah kali silang elektron gitu ya. Nah, kita bisa kali silang elektronnya. Untuk menyetarakan elektron ini kali 3, ini dikali 2. Dampaknya adalah berubahnya bilox koefisien masing-masing senyawa gitu ya. Jadinya adalah 2 kali 3 6. Nah, 6 I- ditambah 2 MnO4- menjadi 3 I2 ditambah 2 MnO2. Ini step yang ke-5. Untuk yang ke-6, nah suasananya ini adalah suasana basa ya. Nah, maka menambahkan H2O, menyetarakan O dengan cara tambahin H2O di sisi yang kelebihan O. 2 kali 4 8. 2 kali 2 4. Yang kelebihan kan sebelah kiri. Lebihnya berapa? 8 dibandingkan dengan 4. Kelebihannya 4 berarti ditambah 4 H2O. Nah, sebelah lainnya karena basa kita tambahin OH-. Sebanyak apa gitu ya? Sebanyak H di sebelah kiri. Ada 8, berarti kita tambahin 8 OH-. Oke. Sudah setara kira-kira, baru kita hitung. Nah, cek lagi gitu ya. Cek ternyata I-nya benar 6. Kemudian Mn-nya 2. O-nya tadi sudah ya 8, ini tambah 4, ini 8, ini 4 tambah 8 sama H-nya sudah 8, H-nya juga udah 8. Sekarang muatannya kita cek. 6 dikali min 6, 2 dikali min 2. Nah, di sini 8 dikali min 8. Berarti min 6 min 2 sama dengan min 8. Maka setaranya adalah 6 I- plus 2 MnO4- plus 4 H2O menjadi 3 I2 ditambah 2 MnO2 ditambah 8 OH-. Oke, seperti itu untuk contoh dari penyetaraan reaksi redoks metode perubahan bilangan oksidasi. Oke, sampai di sini untuk video kali ini. Untuk selanjutnya kita bisa bahas metode setengah reaksi atau ion elektron. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa dicatat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.